1950-an, diceritakan Tut, seorang remaja yang sangat pemalu, bersekolah di Akademi Wilton, yang merupakan sekolah khusus laki-laki. Sekolah dimulai dengan pertemuan orientasi atau MOS ya kalau di Indonesia. Tut bertemu dengan Neil, bukan Neil Armstrong, siswa yang sangat ramah, sangat ambisius, yang menjadi teman sekamarnya. Kemudian saat di asrama, Neil disuruh ayahnya untuk tidak berbuat neko-neko agar bisa mendapat nilai yang cocok dan menjadi dokter sesuai keinginan ayahnya. Dan perkataan ayahnya itu menjadi beban tersendiri untuk Neil. Setelah ayah Neil pergi, Tut memberitahu Neil bahwa dia juga berada dalam situasi yang sama sepertinya. Orang tuanya juga mengekangnya dan ingin Tut menjadi pengacara. Namun Tut tidak berani memberitahu orang tuanya bahwa ia sebenarnya ingin menjadi penulis, bukan pengacara. Hari pertama sekolah, kelas mendapatkan pelajaran trigonometri, bahasa Latin, dan matematika, yang semuanya memiliki tugas yang harus dikumpulkan besok. Namun berbeda dengan kelas puisi yang diajarkan oleh Bapak Keating. Pak Keating memasuki kelas dengan santai dan pesiul, dan dia membawa murid-muridnya menuju ruang berisi piala prestasi sekolah. Dia memperkenalkan diri bahwa dia juga alumni Akademi Wilton, dan meyakinkan muridnya bahwa mereka semua memiliki potensi untuk menjadi individu yang sangat kuat, dan diri mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Pak Keating memang berbeda dengan guru lain. Dia memperbolehkan muridnya untuk memanggil Pak Keating, atau kalau ada yang lebih berani boleh memanggilnya "Oh Captain, my Captain". Kata itu merupakan judul puisi oleh Walt Whitman tentang Abraham Lincoln. Beberapa hari kemudian, Knook diminta menghadiri pesta makan malam di rumah Danbury, teman orang tuanya. Ketika dia tiba, seorang gadis cantik membukakan pintu dan membuat hati Knook terpana. Gadis itu bernama Christine dan sudah bertunangan dengan seorang pesepak bola bernama Chad. Tetapi Knook tidak putuskan. Harinya Pak Keating memulai kelas dengan model pembelajaran tradisional. Dia meminta Neil membacakan pengantar buku dengan lantang. Pengantar buku itu menjelaskan bagaimana menilai kualitas puisi menurut plot matematika. Pak Keating menganggap kritik matematika seperti itu konyol, dan dia menyuruh murid-muridnya untuk merobek kertas pengantar itu. Awalnya para murid ragu untuk mengikuti instruksi Pak Keating. Namun setelah seorang murid bernama Charlie merobek kertasnya, semua murid pun mengikuti. Dan maksud dari semua itu adalah Pak Keating ingin memberitahu bahwa semua keputusan ada di tangan mereka sendiri. Metode pengajaran Pak Keating yang tidak ortodoks segera beredar di antara guru-guru lain. Saat makan malam, guru bahasa Latin memberitahu Pak Keating bahwa dia mengambil risiko besar dengan membuat siswanya berpikir bahwa mereka adalah seniman. Pak Keating menjawab bahwa dia hanya mencoba membuat mereka menjadi pemikir tanpa batas. Suatu hari, Neil menemukan buku tahunan yang di sana terdapat foto Pak Keating di dalamnya. Di sana Pak Keating mencantumkan Dead Poets Society sebagai salah satu aktivitasnya di sekolah. Murid-muridnya bertanya mengenai hal itu, dan Pak Keating pun menjawab bahwa DPS adalah klub rahasia yang didedikasikan untuk menghilangkan makna hidup. Para anggota akan duduk di sebuah gua dan membacakan puisi. Secara filosofis, kegiatan itu bertujuan agar bisa mengambil pelajaran hidup untuk meningkatkan kehidupan dan apresiasi mereka terhadap sastra. Mendengar itu, Neil dan teman-temannya memutuskan untuk memulai DPS lagi. Neil meyakinkan teman-temannya untuk bergabung di DPS dan bertemu nanti malam di tepi sungai untuk memulai pertemuan pertama mereka. Mereka beranggotakan 7 orang, yaitu Neil, Tut, Knook, Stephen, Rigard, Richard, dan Charlie. Ketika mereka tiba di gua, 7 anak laki-laki itu mengadakan pertemuan pertama mereka. Knook ingin bisa berpuisi dengan baik agar Christine bisa kelepek-kelepek olehnya. Mereka mulai belajar bagaimana ritme dan bahasa dalam puisi. Kelas puisi berikutnya, Pak Keating menyuruh muridnya berdiri di meja untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, yang merupakan cara lain untuk menunjukkan kebebasan berpikir. Di akhir kelas, Pak Keating memerintahkan muridnya untuk menulis puisi original buatan mereka sendiri yang akan dibacakan dengan lantang pada hari Senin. Neil mencoba berlatih peran dalam drama A Midsummer Night's Dream yang dilakukan sekolah, dan itu tentunya bertentangan dengan keinginan ayahnya. Sementara itu, Knook pergi ke pertandingan sepak bola dan melihat Christine berpelukan dengan Chad, dan itu membuatnya cemburu, namun ia masih tetap akan berjuang mendapatkan hati Christine.
Pak Kiting menyuruh Tut berdiri dan membacakan puisinya. Ketika Tut memberitahu bahwa dia tidak bisa menulis, Pak Kiting memaksa Tut berdiri di depan kelas. Pak Kiting menutup mata Tut dengan tangannya dan memutar-mutar badannya Tut. Perlahan-lahan Pak Kiting melatih Tut untuk mengucapkan kalimat apapun, sesuai apa yang dipikirkan Tut. Tut berhasil mengimprovisasi puisinya sendiri. Pak Kiting berhasil membuat Tut membangun kepercayaan pada dirinya. Kelas selanjutnya, Pak Kiting meminta muridnya menendang bola sambil meneriakkan puisi dengan keras, yang merupakan cara terakhir untuk menunjukkan kebebasan berekspresi. Malam itu mereka bertemu untuk mengadakan pertemuan DPS lagi. Setelah itu, Knuk memberanikan diri untuk menelepon Christine, dan Christine mengundangnya ke pesta di rumah Dan Buri. Kemudian di hari ulang tahun Tut, ia mendapatkan hadiah ulang tahun dari orang tuanya, yang hadiah itu sama dengan tahun kemarin. Orang tuanya tetap memberikan itu padahal Tut tidak menyukainya. Neil melihat Tut yang kecewa dengan hal itu, dan ia mengatakan kepada Tut bahwa jika Tut tidak suka kadonya, maka harusnya ia membuangnya saja. Tut pun melakukan hal itu dan suasana hatinya mulai membaik. Saat pertemuan DPS juga dihadiri oleh beberapa gadis yang diundang Charlie. Ketika Knuk pergi ke pesta Christine, dia diminta oleh beberapa pemain sepak bola untuk bersulang bersama mereka. Kemudian dia mabuk dan duduk di samping Christine, kemudian menciumnya. Dan itu diketahui oleh Chad, yang langsung memukul Knuk sampai babak belur. Charlie menulis surat atas nama DPS ke sekolah dan menanyakan apakah anak perempuan boleh diterima di Akademi Wilton. Pada pertemuan sekolah mendadak yang membahas surat itu, sebuah telepon berdering. Charlie mengeluarkan telepon kemudian menjawabnya dan mengatakan bahwa itu panggilan dari Tuhan dan Tuhan ingin para gadis bersekolah di Wilton. Akibat perbuatan nekat Charlie, kepala sekolah mengadakan pertemuan pribadi dengan Charlie dan kepala sekolah pun menghukumnya. Kepala sekolah kemudian berbicara kepada Pak Kiting dan memberitahunya bahwa dia mengetahui metode pengajaran Kiting yang tidak ortodoks dan cara mengajarnya itu bisa berbahaya pada muridnya. Pak Kiting kemudian berbicara dengan Charlie bahwa ada saatnya berani, ada saatnya hati-hati, dan perbuatannya Charlie itu bisa membahayakan masa depannya. Kemudian ayah Neil mendadak mengunjungi Neil. Beliau mengetahui tentang Neil yang akan ikut drama dan menyuruh Neil untuk berhenti dari drama itu. Kemudian Neil memberitahu Pak Kiting tentang insiden itu. Pak Kiting menyarankan agar Neil memberitahu ayahnya bagaimana perasaan Neil sebenarnya. Beberapa hari kemudian Neil berbohong kepada Pak Kiting dan mengatakan bahwa ayahnya mengizinkannya untuk melanjutkan permainan itu, meskipun pada faktanya tidak seperti itu. Knuk menemui Christine di sekolahnya, memberikannya bunga dan membacakan puisi di depan teman-teman Christine, dan itu membuat Christine malu. Hari berikutnya, Knuk dan teman-temannya akan menonton pertunjukan Neil. Christine pergi ke Wilton di mana dia sangat marah dan memberitahu Knuk bahwa tindakan Knuk mempermalukannya di depan teman sekelasnya. Knuk meminta maaf dan bertanya pada Christine apakah dia mau pergi ke pertunjukan Neil dengannya. Christine sekali lagi merasa malu, tapi dia baper kepada tawaran Knuk. Alhasil menerima tawarannya sebagai teman kencan. Iya. Di pertunjukan itu, Neil memberikan penampilan yang luar biasa. Saat penutupan, Neil melihat ayahnya datang ke acara itu dan tampaknya marah. Setelah selesai pertunjukan, penonton pun bertepuk tangan yang meriah. Neil mendapatkan banyak pujian dari teman-temannya, tapi tak lama ayahnya membawanya pulang dan juga menyuruh Pak Kiting untuk menjauh dari putranya. Saat di rumah, sebagai hukuman atas kebohongan Neil akan dikeluarkan dari Wilton dan dipaksa mendaftar di sekolah militer untuk mempersiapkannya ke Universitas Harvard dan berkarir di bidang kedokteran. Neil tidak dapat menghadapi masa depannya yang diciptakan ayahnya itu. Saat orang tuanya tertidur lelap, Neil bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri dengan pistol milik ayahnya. Keesokan harinya, murid-murid mengetahui kabar tentang bunuh diri Neil. Tut yang paling menderita dan merasa kehilangan atas kepergian teman sekamarnya. Orang tua Neil menyuruh sekolah untuk menyelidiki tentang DPS. Masing-masing murid pun diselidiki. Richard mengungkapkan rahasia klub kepada kepala sekolah. Alasan Richard membocorkan tentang DPS karena ia berpikir meninggalnya Neil adalah gara-gara mereka menuruti perkataan Pak Kiting. Mengetahui itu, Charlie yang merasa dihianati memukul Richard karena mengkhianati mereka. Alhasil Charlie dikeluarkan dari sekolah. Ketika Tut dipanggil ke ruang kepala sekolah, yang di sana sudah ada orang tuanya.
Kepala sekolah memaksa Tut untuk mengaku sebagai anggota DPS dan membuatnya menandatangani dokumen yang menyalahkan Pak Kiting karena menyalahkan otoritasnya, menghasut muridnya untuk memulai kembali Dead Poets Society. Tut melihat sudah ada tantangan anggota DPS. Pada awalnya, Tut menolak untuk menandatangani. Tapi ketika kepala sekolah mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah, karena Tut yang sangat pemalu dan tidak memiliki keberanian untuk berdebat dengan mereka, akhirnya ia menandatangani kertas itu. Pak Kiting dipecat dari Wilton dan dipaksa untuk pergi tanpa uang pesangon atau surat rekomendasi untuk mengajar di sekolah negeri atau swasta manapun di negara bagian itu. Keesokan harinya, kepala sekolah tiba di kelas di mana dia memberitahu para siswa bahwa dia adalah guru sementara untuk mereka. Saat itu, Pak Kiting memasuki ruangan untuk mengambil beberapa dokumennya sebelum ia pergi. Tut mengungkapkan kepada Pak Kiting bahwa dia dan temannya diintimidasi untuk menandatangani pengakuan tersebut. Pak Kiting memberitahu Tut bahwa ia sudah tahu. Kepala sekolah memerintahkan Tut untuk diam dan menyuruh Pak Kiting pergi. Saat Pak Kiting hendak keluar dari kelas, Tut akhirnya memberantas sikap pengecutnya dan naik meja dengan berseru, "Oh Kapten, my Kapten," kepada Pak Kiting untuk memberi salam perpisahan. Kepala sekolah segera menyuruh Tut untuk duduk atau dia akan dikeluarkan dari sekolah. Dalam adegan film ini yang mungkin paling menyentuh dan emosional, satu persatu Knook, Stephen, Kirat, dan semua anggota DPS, kecuali Richard dan beberapa siswa lainnya, naik ke meja. Mereka menghadap Pak Kiting untuk memberi hormat kepada mantan guru mereka. Mereka tetap berdiri di meja mengabaikan perintah kepala sekolah. Melihat usahanya di sekolah tidak sia-sia, Pak Kiting yang tampak terharu berkata, "Terima kasih anak-anak, terima kasih." Pak Kiting kemudian meninggalkan kelas dengan berlinang air mata dan hati yang lega. Dan film pun berakhir. Nah, pelajaran penting buat para orang tua atau calon orang tua, mendidik anak memang perlu otoriter atau tuntutan agar anak tumbuh, tapi juga harus diimbangi dengan dukungan dan perhatian, agar anak merasa ada yang memahami mereka dan menghargai usahanya. Kadang orang tua tak mengerti perasaan anaknya, tapi mereka merasa mengerti anaknya. Seperti orang tua Tut, mereka memberi kado yang harganya memang mahal, tapi apakah itu yang diinginkan Tut? Nyatanya tidak. Kado itu malah membuat Tut kecewa. Jadi pelajarannya, kita harus mengimbangi pola asuh menuntut dan mendukung agar anak merasakan kasih sayang juga menjadi pribadi yang bertumbuh. Alur cerita yang cukup jelas dan terlebih setelah menonton film ini bisa menyadarkan setidaknya 1% kepercayaan diri kita. Dan sekian alur cerita dari Dead Poets Society. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.